Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Nama Budaya, salam kebajikan. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Pak Guru Dharma. Hari ini kita akan lanjut belajar lagi, namun seperti biasa. Sebelum belajar, yuk kita berdoa bersama agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Baik anak-anak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tadi kita sudah berdoa. Sekarang ayo persiapkan dulu buku dan alat tulis kalian. Buku paket, buku latihan, alat tulis, karena biasa di akhir video ini Pak Guru akan memberikan latihan kepada kalian semua. Jadi tolong dicermati videonya dengan baik. Hai anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi bersama Pak Guru. Hari ini kita akan belajar lagi di tema 3 subtema 1 muatan pembelajaran IPS. Nah, adapun yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang kenampakan alam dan manfaatnya. Di mana tujuan pembelajaran pada hari ini Pak Guru ingin anak-anak bisa mengetahui berbagai jenis pemanfaatan alam bagi kehidupan manusia. Nah, adapun kenampakan alam dan pemanfaatannya, yang pertama itu ada di dataran tinggi, di mana penduduk di dataran tinggi biasanya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peternak loh anak-anak. Nah, di mana dataran tinggi ini adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran tinggi sangat cocok loh dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, peternakan, dan tempat rekreasi. Nah, kalian bisa nggak menyebutkan tempat rekreasi dataran tinggi yang ada di tempat tinggal kalian? Oh, pasti bisa ya. Nah, di mana di dataran tinggi ini biasanya digunakan sebagai tempat untuk perkebunan teh loh anak-anak. Di mana perkebunan teh ini sangat cocok tumbuh di suhu di dataran tinggi yang sejuk-sejuk gimana gitu ya. Baiklah, yang kedua ada dataran rendah, di mana dataran rendah adalah permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Lahan pada dataran rendah itu dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan juga industri. Nah, adapun hasil pertanian di dataran rendah yaitu yang pertama ada padi. Nah, di mana pertanian padi sangat cocok untuk tumbuh di dataran rendah loh anak-anak. Selanjutnya setelah padi ada tumbuhan tebu. Biasanya tebu ini juga cocok ditumbuhkan atau ditanam di dataran rendah. Dan ada kelapa sawit. Nah, inilah dia gambar dari kelapa sawit. Bukan seperti kelapa pada umumnya ya. Nah, kelapa sawit ini merupakan bahan dasar untuk membuat minyak goreng loh anak-anak. Selain perkebunan, pertanian, di dataran rendah juga ada yang namanya hasil peternakan, di mana hasil ternak di dataran rendah itu berupa kambing dan juga ikan lele. Nah, anak-anak bisa tidak menyebutkan hasil peternakan lain yang ada di dataran rendah? Kalau ada langsung tulis di kolom komentar ya. Nah, adapun mata pencarian penduduk di dataran rendah seperti yang pertama petani, peternak, dan juga pegawai perusahaan. Lalu kenampakan alam yang ketiga ada pantai, di mana pantai adalah dataran yang berbatasan langsung dengan laut anak-anak, di mana daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Nah, beberapa macam pemanfaatan pantai, yang pertama ada budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, dan juga rumput laut. Selain budidaya hewan tadi, ada juga
pertanian garam. Ya, pertanian garam ini biasanya dibangun di daerah pantai anak-anak, karena garam itu didapat dari air laut yang diuapkan, jadi menghasilkan butir-butiran garam. Yang ketiga ada pelabuhan, di mana pelabuhan ini merupakan halte ibaratkan atau sarana atau terminal untuk berlabuhnya kapal-kapal penumpang, kapal feri atau mungkin kapal barang ya anak-anak ya. Jadi pelabuhan ini otomatis adalah terminal yang ada di laut. Lalu mata pencaharian penduduk di dataran pantai atau di daerah pantai. Yang pertama adalah nelayan pastinya. Lalu yang kedua ada peternak ikan. Yang ketiga petani kelapa. Kelapa bukan kelapa sawit ya. Lalu yang keempat petani garam. Dan kelima adalah penjaga pantai. Ini merupakan beberapa mata pencaharian penduduk yang ada di daerah pantai anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke materi berikutnya, yaitu ciri-ciri sumber daya alam. Di mana salah satu contoh sumber daya alam adalah tanaman. Nah, tanaman ada yang tumbuh di dataran tinggi, ada yang tumbuh di dataran rendah. Dan juga ada yang bisa tumbuh di dataran tinggi ataupun dataran rendah loh anak-anak. Contohnya yang pertama adalah tanaman yang dapat tumbuh di dataran tinggi dan rendah, yaitu padi. Nah, di mana tanaman padi ini tumbuh di dataran tinggi dan juga dataran rendah di daerah yang beriklim tropis seperti di Indonesia. Nah, di mana tanah yang cocok untuk tanaman padi adalah tanah yang mengandung banyak humus atau tanah yang subur dan pengairan yang cukup. Jadi tanaman padi ini memerlukan tanah yang subur dan juga memerlukan banyak air ya anak-anak. Nah, pada awal masa tanam, tanaman padi itu harus digenangi oleh air, di mana tanaman padi itu ditanam di lahan terbuka karena membutuhkan banyak cahaya sinar matahari. Selain membutuhkan air, padi itu juga membutuhkan sinar cahaya matahari ya anak-anak ya. Nah, tidak hanya di dataran rendah, di dataran tinggi pun padi bisa tumbuh. Tetapi perbedaannya adalah pada tanah yang miring atau lereng itu sawah harus bertingkat, di mana yang bisa kita sebut dengan sengkedan. Jadi lahan sawah padi di dataran tinggi itu harus bertingkat anak-anak, di mana ini berfungsi untuk memudahkan pengairan sawahnya dan juga mencegah yang namanya tanah longsor. Sangat banyak contoh sengkedan yang ada di Indonesia, bisa kalian lihat ya, cari informasinya di buku, di majalah ataupun di koran. Silakan, kita akan sambil belajar ya. Nah, yang kedua adalah tanaman teh, di mana tanaman teh ini tumbuh di daerah tropis dan subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang mengandung humus atau tanah yang subur pastinya. Berbeda dengan padi, teh itu tidak memerlukan banyak air saat awal tanam, tetapi teh itu wajib tumbuh dengan selalu disiram atau di daerah sejuk dengan curah hujan yang cukup tinggi ya anak-anak. Nah, perbedaan teh dengan padi, semakin tinggi daerah penanaman teh, maka semakin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan. Jadi, ingat, semakin tinggi daerah untuk menanam teh tersebut, maka semakin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan anak-anak. Ya, itulah tadi materi kita pada hari ini. Seperti biasa di akhir video Pak Guru akan berikan latihan kepada kalian. Jadi mari kita berlatih, di mana latihan kalian ini kerjakanlah bagian ayo berlatih halaman 150 dan 162 di buku pena kalian. Kerjakan pada buku latihan ya anak-anak ya. Jika buku penanya tidak cukup, dan kirimkan hasil pekerjaan kalian ke WA guru wali kalian.
Dan seperti biasa, Pak Guru memberikan saran kepada kalian, jagalah kebersihan, jagalah kesehatan kalian. Gunakanlah masker jika kalian harus beraktivitas di luar rumah atau kalian terpaksa harus bepergian. Tapi jika boleh Pak Guru sarankan, beraktivitaslah di dalam rumah, kita belajar di rumah, kita bermain di rumah, dan ingat, jaga kebersihan kalian ya. Nah, sekian dulu video Pak Guru untuk hari ini. Kita akan bertemu di video berikutnya. Jadi, sampai jumpa dan semangat, selamat belajar. Dadah!